Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komayuda Prasanti, NIM 2010111008 dari Program Studi Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan menjelaskan manajemen dalam konteks administrasi rumah sakit dan fungsi manajemen. Adapun pokok bahasannya, yang pertama adalah sejarah perkembangan ilmu manajemen, yang kedua itu adalah pengertian organisasi, yang ketiga bentuk-bentuk organisasi, keempat pengertian manajemen, yang kelima fungsi manajemen, yang keenam adalah ciri-ciri manajemen rumah sakit, yang ketujuh adalah perencanaan manajemen, yang kedelapan adalah fungsi rumah sakit, yang kesembilan adalah tugas rumah sakit, yang terakhir ada proses manajemen dalam organisasi. Sejarah perkembangan ilmu manajemen. Pada tahun 1886, Frederick W. Taylor mengatakan ilmu manajemen merupakan salah satu disiplin ilmu sosial yang melakukan suatu percobaan time and motion study dengan teorinya berjalan. Dari sini lahirlah konsep teori efisiensi dan efektivitas. Taylor pada tahun 1911 menulis buku berjudul The Principle of Scientific Management yang merupakan awal dari lahirnya manajemen sebagai ilmu. Di samping itu, ilmu manajemen sebagai ilmu pengetahuan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya kelompok manusia, yaitu kelompok yang terdiri atas 2 orang atau lebih. Yang kedua, adanya kerjasama dari kelompok tersebut. Yang ketiga, adanya kegiatan proses atau usaha. Yang terakhir, adanya tujuan. Pengertian organisasi. Definisi organisasi menurut Boone and Katz. Organisasi adalah suatu proses tersusun yang orang-orangnya berinteraksi untuk mencapai tujuan. Menurut James Demony dalam buku beliau yang berjudul The Principle of Organization, organisasi adalah suatu bentuk persatuan atau persikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dari definisi dapat disimpulkan bahwa organisasi mencakup 3 elemen pokok. Yang pertama adalah interaksi manusia, yang kedua adalah kegiatan yang mengarah pada tujuan, yang terakhir adalah struktur organisasi itu sendiri. Bentuk-bentuk organisasi. Bentuk-bentuk organisasi itu ada 6. Yang pertama adalah organisasi lini, di mana organisasi lini adalah garis wewenang yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dan bawahan. Ciri-cirinya, jumlah karyawan sedikit, manajer di bawahnya hanya sebagai pelaksana, yang terakhir adalah sarana dan alatnya terbatas. Yang kedua adalah organisasi fungsional, yaitu wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk dikerjakan para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Ciri-cirinya adalah organisasi kecil, terdapat kelompok kerja staf ahli, spesialisasi dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga adalah organisasi garis dan staf, yaitu pelimpahan wewenang secara vertikal dari pimpinan ke kepala bagian di bawahnya, masing-masing pejabat, manajer ditempatkan satu atau pejabat staf yang tidak mempunyai wewenang memerintah tetapi hanya sebagai penasehat. Misalnya kearsipan, keuangan, dan personel. Ciri-cirinya, hubungan atasan dan bawahan tidak seluruhnya langsung, karyawannya banyak, organisasinya besar. Yang keempat ada organisasi fungsional dan garis, yaitu wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian di bawahnya yang mempunyai keahlian tertentu serta sebagian dilimpahkan kepada pejabat fungsional yang koordinasinya tetap diserahkan kepada kepala bagian. Ciri-cirinya adalah tidak tampak pembedaan tugas pokok dan bantuan. Yang kedua adalah spesialisasi praktisi pada pejabat fungsional. Pembagian kerja dan pelimpahan wewenang tidak membedakan perbedaan tingkat LSM. Yang kelima adalah organisasi matriks, disebut juga organisasi proyek, yaitu penggunaan struktur organisasi menunjukkan di mana para spesialis yang mempunyai keterampilan di masing-masing bagian dari kegiatan perusahaan dikumpulkan lagi menjadi satu untuk mengerjakan proyek yang harus diselesaikan. Yang terakhir ada organisasi komite. Tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh kelompok pejabat yang berupa komite atau dewan atau board dengan pluralistic management. Terdiri dari yang pertama adalah eksekutif komite atau pimpinan komite, anggotanya mempunyai wewenang lini. Yang kedua adalah staff komite, orang-orang yang hanya mempunyai wewenang staff. Pengertian manajemen. Menurut George R. Terry pada tahun 1977 menyatakan manajemen adalah suatu proses yang berbeda terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya. Menurut William H. Newman, manajemen adalah fungsi yang berhubungan dengan memperoleh hasil tertentu melalui orang lain. Jadi secara umum, manajemen adalah pengelolaan
pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja. Fungsi manajemen menurut George R. Terry pada tahun 1977 yang pertama adalah planning, di mana proses menetapkan sasaran organisasi dan cara mencapainya. Yang kedua adalah organizing, proses pengaturan dan alokasi waktu, wewenang, dan sumber daya untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, actuating, proses menggerakkan orang agar bermotivasi melakukan tugas. Yang keempat adalah controlling, proses untuk memastikan bahwa kegiatan tetap mengarah pada sasaran. Ciri-ciri manajemen rumah sakit. Yang pertama adalah mempunyai visi dan misi yang jelas. Yang kedua adalah asas keterpaduan, kepedulian, dan keadilan. Yang ketiga adalah orientasi tujuan. Yang keempat adalah keterbukaan. Yang terakhir adalah kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang dominan. Perencanaan manajemen yaitu SMART. Spesifik atau tertentu, measurable, dapat diukur, appropriate, tepat, realistis, time-bound adalah dalam jangka waktu. Fungsi rumah sakit. Fungsi rumah sakit ada 7. Yang pertama, pelayanan medis. Yang kedua, pelayanan penunjang medis dan non-medis. Yang ketiga adalah pelayanan asuhan keperawatan. Yang keempat, pelayanan rujukan. Yang kelima, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Yang keenam, pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Yang terakhir, yang ketujuh, pengelolaan administrasi dan keuangan. Tugas rumah sakit. Tugas rumah sakit yaitu melaksanakan upaya pelayanan kesehatan yang mengutamakan kuratif dan rehabilitatif, dilakukan secara terpadu dengan upaya promotif dan preventif, serta melaksanakan upaya rujukan. Adapun pelayanan prima rumah sakit, pemanfaatan teknologi tepat guna dan diferensiasi teknologi maju agar terciptanya profesional yang komitmen pada visi rumah sakit. Yang kedua adalah efisiensi proses pelayanan rumah sakit. Yang terakhir adalah sumber daya manusia sebagai aset rumah sakit harus perlu dikembangkan. Proses manajemen dalam organisasi. Proses manajemen adalah daur beberapa gugusan kegiatan dasar yang berhubungan secara integral yang dilaksanakan di dalam manajemen secara umum, yaitu proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan, dan proses pengendalian, dalam rangka mencapai suatu tujuan secara ekonomis. Sesungguhnya, keempat proses itu merupakan hasil ikhtisar dari berbagai pendapat praktisi dan ahli mengenai manajemen. Semua gagasan itu didasarkan pada pra-anggapan yang menghendaki pembagian proses kerja para manajer menjadi bagian-bagian yang dapat dilaksanakan. Proses-proses itu berulang kali dinyatakan sebagai langkah-langkah dasar manajemen. Batu-batu fondasi manajemen. Yang pertama adalah proses perencanaan, meliputi gagasan bahwa manajemen mengantisipasi berbagai kondisi seperti peluang dan kendala di masa depan dan berusaha menetapkan lebih dulu apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka capai. Yang kedua adalah proses pengorganisasian, berarti menempatkan orang dan prasarana serta sarana dan sumber daya dalam suatu tata hubungan yang kondusif untuk bekerja sama menuju sasaran bersama. Yang ketiga adalah proses pelaksanaan, meliputi pemberian arahan perintah kerja, dorongan dan motivasi kerja, serta pemecah masalah. Sementara itu, proses pengendalian dilakukan dengan pengamatan, mencermati laporan, dan melakukan inspeksi supaya pekerjaan di semua bagian sesuai dengan persyaratan kualitas dan ketentuan hasil dan sesuai dengan anggaran biaya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.